Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam tajuk Markombur bersama TVRI Sumatera Utara. Yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun Anda berada. Hari ini kita sangat luar biasa karena masih nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Kita tetap berbicara dengan geliatnya dunia pendidikan. Tema kita hari ini pentingnya pendidikan karakter bagi pelajar. Tentu Markombur ini ada hal yang indah. Namanya judulnya Markombur. Iya. Apapun boleh kita bincangkan, apapun boleh kita cerita. Tapi satu hal, Apa tuh Bang? harus santun dan attitude. Betul sekali. Tentu saya tidak sendirian, ini ada dua wanita hari ini bersama saya. Satu Echa, ini luar biasa. Ca, Tahu ada hal yang aja paling yang berbahagia, Ca. Aku mau cantik-cantik tanya ya. sama kau. Kau ada bawa pensil sama stip? Enggak, aduh sayang kali Ca. Aku maksudku kalau kau bawa pensil sama stip, stipnya untuk menghapus masa lalumu, pensilnya untuk mencatat masa depan kita. Ca. Aduh, ngeri, Luar ngeri. biasa. Hati-hati ya Cak ya. Satu Aduh. lagi saya bersama rekan saya yang sangat indah. Kalau orang bilang gelati, katakan gelati. Jangan ambil batang di para-para. Wanita yang satu ini begitu cantik tapi elok pula dalam berbicara. Oh, Siapa dia? aduh. Ya, silakan adindaku Luar biasa. Ayu Alvina Kori atau panggilan kerennya Kori. Iya Ya kan? betul. Terima kasih Bang Munir. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini dengan all tracknya ini masih sehat walafiat. Dengan all tracknya All ya, tracknya, yang iya. sudah agak jauh tracknya ya Bang ya. karena udah Luar kalah biasa. dengan anak zaman now. Tapi nggak kalah tampan selalu Oke. Bang Munir. Alhamdulillah. Pemirsa apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang Amin. sekali Markombur kembali hadir tentunya untuk mengedukasi. Walaupun kita temanya ini kombur-kombur aja Ya, ya. betul. Artinya Cerita-cerita. kenapa? Tapi kita mengedukasi ya Bang Betul, Munir ya. namanya juga TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa Media untuk mendapatkan pemersatu edukasi bangsa. terbaik. Itu Betul dia. sekali, luar Alhamdulillah. biasa. Tadi tema sudah disampaikan oleh Bang Munir, pentingnya pendidikan karakter bagi pelajar. Betul. Ini luar biasa ya Bang Munir ya, karena memang penting sekali untuk pelajar-pelajar kita ini memiliki karakter yang baik begitu. Karena Tentu. mereka inilah yang menjadi nantinya penerus ya Bang Bukan Munir penerus, ya. bukan penerus saja. Bukan penerus apa itu Bang? Penentu perjalanan Penentu. roda negara ini. Betul negara yang sekali. kita cintai NKRI. Betul Nah, sekali. itu dia. Tentunya kita akan bahas dengan narasumber yang kompeten ya Bang Munir Iya. untuk membahas ini. Kita sudah mengundang dua narasumber yang luar biasa di sini. Masih muda-muda Bang ya. Memang kita ambil yang muda-muda, enggak yang tua-tua macam saya. Biar nggak ada saingan ya Bang Munir Bukan, ini artinya ceritanya. biar supaya semangat. Awak pun kalau udah yang muda-muda semangat hidup Semangat awak. Ya kan? betul. Itulah dia. Kita perkenalkan yang pertama ada seorang kepala sekolah muda di sini ya. Ada Bang Muhammad Fahri Kurniawan SPD. Bapak kepala sekolah di sini kita panggil Bapak dong ya. Walaupun masih muda tapi karena ini jabatannya sebagai kepala sekolah. Tapi bukan tanggung. Kalau dibelah batang dibelah, Iya. belah tetak si ikan teri. Kalau udah cepak begini kepala sekolah, awak pikir anggota TNI. Ya kan? Waduh. Apa kabar Pak Fahri? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih sudah hadir Pak Fahri di Alhamdulillah. sini. Dan yang kedua ada di sini ada guru berprestasi Sumatera Utara 2023 luar biasa. Ada Bapak Khairuddin Lubis SPDI MSI. Selamat siang Bang Khair. Apa Ya. kabar Bang? Alhamdulillah sehat juga. Sehat luar Ini sedap biasa. nih. Kalau dikulum katakan dikulum, Iya. jangan ditebang si batang jati. Aha. Kalau udah Pak Khair senyum, sangkut pula awak dalam hati lagi. Ini gawat ini kan. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Kita juga undang pemirsa di rumah ya, Betul, Bang Munir ya, betul. untuk berinteraksi. Silakan yang ingin bergabung bersama kami boleh menghubungi di nomor telepon 0811 6100 386. Ya, kita di sini sharing-sharing ya, memberikan masukan pemirsa di rumah boleh ya, seperti apa harusnya karakter seorang pelajar begitu ya. Sebelum kita berbicara panjang Apa gerangan? jauh-jauh ya, Bang Yuk. Munir. Kita dasar-dasarnya ini harus tahu dulu ya Bang Oh, Munir iyalah. ya. Sebenarnya ini pendidikan karakter ini apa begitu ya. Masyarakat di rumah juga harus kita edukasi tentang pendidikan karakter yang baik itu yang seperti apa. Mungkin kita awali dengan dari pendidikan karakter itu apa? Boleh dijelaskan dulu Artinya ya. sebagai eksekutornya kan guru. Betul. Udah itu yang bertanggung jawab sebagai manajerialnya itu adalah kepala Kepala sekolah. sekolah. Sekarang kita tanya kepala sekolah, sejauh mana peran kepala sekolah memanajemeni para guru-guru Betul. dalam menciptakan yaitu pendidikan
karakter bagi pelajar. Nah, ini perlu tanya Iya, nih ya silakan kan. dari Ditodong langsung lah istilahnya ya kan. dari Pak Khoir dulu bisa menjelaskan Iya, pendidikan coba. karakternya, baru nanti setelah itu Pak Fahri Betul. menanggapi ya. Jadi dari Silakan. guru dulu kita Dari ya kan. guru dulu Jadi kita kita ingin mau tahu juga macam mana apakah susah atau tidak menyampaikannya kepada siswa. Iya. Nah, kita kayak mau tahu ini bagaimana pula, kan nggak mungkin kalian nggak ada keluhan jiwa. Ada juga ya keluhan jiwa kalian nih, sebagai Iya, guru ya kan. pasti. Itulah, mainkan. Nah, baik, terima kasih Abang Munir, Iya. Pak Tori. Pendidikan karakter itu pada dasarnya adalah usaha ya, upaya menanamkan nilai-nilai baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita menanamkan, kita menumbuhkan, serta menjaga, Iya. dan juga memelihara. Karena peserta didik itu dalam tahap menanamkan, kita tumbuhkan, kita siram, kita pelihara, dan kita jaga kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, pada dasarnya karakter yang kita kasih, yang kita bimbing adalah sifat-sifat kekuasaan kebiasaan-kebiasaan baik yang awalnya kita ajarkan, setelah diajarkan kita kasih latihan-latihan untuk menjadi kebiasaan, kemudian kita latih secara konsisten, dan pada akhirnya apa yang sudah biasa dilakukan, kegiatan baik ini begitu ya, apa yang sudah biasa dilakukan akan menjadi karakter, Iya. akan menjadi kepribadian dia. Betul. Wah, ini luar biasa, artinya nggak salah kata orang. Dibilangnya, Pak Khoir ini, kalau air katakan air jangan tak sebatang terasi. Tak salah gurunya yang bernama Khoir. Inilah betul baru guru berprestasi. Wow, Paham dia tepuk dengan tangan dong dengan metode yang untuk disampaikannya. Pak Khoir, luar Jadi biasa. alhamdulillah memang demikian. Di dalam satu tupoksi seorang guru itu harus suka tak suka, senang tak senang menghadapi siswa. Harus tetap Harus dengan dijalani. hati yang lapang agar siswanya sayang dan senang terhadap edukasi yang disampaikan oleh para guru. Betul. Itu dia. Silakan Alhamdulillah. Bapak Kepala Sekolah menanggapi. Agak tegang nih gue tengok Pak Fahri nih. Wah, ini apa yang mau dijawab? Tapi jangan takut, mainkan aja Pak Fahri. Siap. Jangan tegang. Siap, Pak. jadi- Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada TPRI Sumut yang sudah mengundang kami berdua. Terima kasih kepada Bang Murnin dan Kak Kori juga. Jadi untuk menyambung daripada rekan saya terkait daripada pendidikan karakter kan itu. Tadi Kak Kori mengatakan bahwa sebelum kita terlalu panjang lebar menjelaskan apa sih sebenarnya pendidikan karakter ini, Bang. Iya. Ada dua kata di sini, Bang, pendidikan dan karakter. Perlu juga kita ketahui, Kak, bahwa pendidikan ini sebenarnya adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang Iya. untuk mendewasakan diri dan menjadi insan-insan baik di kedepannya nanti. Nah, kemudian karakter itu adalah, Bang Munir, bahwa kesatuan daripada sifat beberapa sifat orang yang diantaranya ada akhlak, budi pekerti, kebaikan, dan mungkin ketajaman moral yang nantinya akan diwariskan ke siswa-siswa kita nanti di sekolah, begitu, Pak. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa pendidikan karakter ini sederhananya adalah proses pembelajaran untuk menjadi siswa-siswa yang memiliki sifat yang baik, gitu. Artinya hal yang positif harus disampaikan kan ya. Ya begitu juga kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, sekedar kami ingatkan bahwasanya menyerahkan seorang siswa kepada seorang guru adalah hal yang sederhana. Tapi rasa tanggung jawab orang tua tidak terlepas, jangan berikan sepenuhnya kepada guru karena lebih banyak waktu itu adanya pada orang tua. Guru hanya 8 jam. Artinya di sana 16 jam milik orang tua. Tentu segala sesuatunya diawali dari rumah kita untuk terciptanya yang namanya attitude bagi anak-anak kita. Guru sebagai penekanannya hanya memberikan hal-hal yang istimewa agar anak tidak lupa akan attitude dimaksud. Tentu positifnya yang kita ambil. Nah, ini dia. Betul sekali. Jadi Apalagi- memang etika itu penting sekali ya Bang Munir ya. Apalagi pemerintah Sumatera Utara ini juga suka tidak suka telah memfasilitasi segala yang bersifat pendidikan. Apakah itu namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi pemerintah semuanya sudah difasilitasi. Tentu pula tinggal kembali kepada orang tua dan siswanya mau tidak. Kan gitu. Jangan salahkan gurunya. Kalau gurunya siap menampungnya nih kan. Betul. Jadi memang harus ada sinergi antara guru dengan orang tua, Iya. begitu orang tua dengan si anak, Iya. begitu ya. Tidak betul yang dibilang Bang Munir tadi. Jangan dilepas anak itu diserahkan aja ke sekolah. Nih didik anakku begitu ya. Padahal kan memang ya sekolah utamanya itu adalah di rumah begitu ya Bang Munir ya. Jadi Hal yang memang paling harus ada rawan lagi, komunikasi ini yang perlu baik. kita tanyakan.
karakter secara budaya tradisi itu adalah penting. Tapi dengan adanya dunia IT sekarang, dunia medsos, apakah ini masih bisa dipertahankan? Terus terang aja, kadang-kadang guru udah bercerita atau memberikan bimbingan secara budaya dan tradisi attitude tadi kan gitu kan, atau norma-norma agama. Tapi kadang-kadang lebih deras medsos yang di tangan siswa tadi. Iya, Karena ukurannya detik dia dapatkan semuanya. Nah, di situ ini gimana? Kalau Pak Guru melihatnya anak-anak didik kita sekarang ini sebenarnya seperti apa karakternya, Pak Hoyer? Nah, terkait tentang penggunaan media sosial ya, Bang. Nah, iya. Secara kurikulum kita sudah diberikan kebebasan untuk mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan teknologi. Betul. Ketika kita melakukan pembelajaran begitu. Di satu sisi, penggunaan teknologi ini mendapatkan efek-efek negatif yang dikhawatirkan dapat menjadikan siswa kita tergenerasi Betul. karakternya begitu, menjadi karakter-karakter yang buruk. Namun guru harus bisa mengoptimalkan penggunaan itu dalam hal yang positif begitu. Kita tahu guru-guru itu memiliki potensi yang besar untuk menggunakan teknologi dalam hal yang positif pula. Jadi untuk mengoptimalkan, untuk meminimalisir penggunaan negatif dari media sosial, teknologi, seyogyanya guru harus selalu bisa memantau dari jarak, dari di kelas kah atau dari jarak jauh gitu. Karena memang sekarang ini Bang, Kak, pelajaran itu bisa dari rumah. Gitu ya. Kita mengetahui ya, dulu di zaman pandemi ada pembelajaran jarak jauh begitu. Jadi salah satu strategi blended learning itu pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik di rumah itu belajar dengan kita dengan guru di rumah kita masing-masing. Jadi guru harus bisa selalu memantau, selalu bisa membuka dialog dengan siswa agar kiranya mereka mengetahui mana yang baik, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan terlebih-lebih tentang arus globalisasi di teknologi yang sekarang ini tidak bisa kita bendung. Kita berharap ketika kita melakukan pendidikan karakter ke siswa, mereka tahu yang benar, mereka tahu yang salah, mereka tahu sebenarnya ini mungkin akan membawa efek buruk, maka mereka akan tahu arah langkah kaki mereka untuk menggunakan teknologi itu. Betul. Ya macam Setuju. TVRI ya kan. Kalau mau lihat olahraga buka aja channel 4 TVRI 4 kan. Iya. Kalau mau lihat Indonesia secara utuh, secara budaya channel 3 ataupun TVRI 3. Kalau mau nengok budaya dan tradisi secara umum dan dalam talk show buka TVRI Sumatera Utara. Makanya itu kuingatkan kepada pemirsa TVRI yang jelasnya kalau terasi katakan terasi, jangan tetap di pinggir kanal. Artinya kalau ingin mendapatkan edukasi, jangan pula TVRI dipindahkan channel. Artinya tetaplah di channel TVRI, jangan robah-robah. Pasti insya Allah akan tenang kita. Betul. Tak ada hal yang menyimpang di situ. Edukasi semua. Edukasi namanya semua. TV Pemersatu Bangsa pula. Pemersatu ya kan? Bangsa, Itu dia. edukasinya ada, hiburannya Iya, ada, semuanya semua ada. ada. Pokoknya udah Ah, lengkap ya itulah. Bang Munir ya. Apalagi dengan dibukanya sekarang set top box ini. Langsung 38 channel. Tolong kabut awak. Wah, makin aja kita ya kan. Nah, itulah. Betul. Ya demikian, ini luar biasa, artinya di awal pembicaraan kita ini yang jelasnya semuanya walaupun dasarnya sudah dimengerti, nanti akan kita lebih tajam lagi. Nah, jadi kita sama-sama mengupas ini untuk dapat memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah, terutama pencinta TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai pula. Kalau Anda cinta, kami lebih cinta. Itu deh. Tentu pula kalau kata orang letak batang di fara-fara, jangan ditebang di batang timun. Banyak kali elok kita berbicara, elok kita dengarkan musik sambil minum. Ya kan? Iya. Silakan Eca. Oke, terima kasih tetap bersama kami di topik kita Markombur. Yang hari ini TVRI Sumatera Utara tetap pada konsisten, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat Sumatera Utara. Tajuk kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu pentingnya pendidikan karakter bagi pelajar. Kenapa penting? Kenapa harus? Dan kenapa harus ditekankan karakter itu menjadi satu dasar dalam kita mengembangkan anak didik kita. Tentu di dalam kapasitas ini Kori, Iya. ada hal yang paling menjadi pertanyaan bagi gurunya, bukan bagi siswa. Kendala-kendala yang
ditemui dalam pencapaian target pendidikan karakter ini kepada siswa. Ini kan banyak hal. Kadang-kadang kendala itu dari bukan batu besar yang buat kita jatuh. Kadang-kadang kerikil yang buat kita tergelincir kan gitu kan. Nah, ini bagaimana? Kita tanya gurunya lah dulu. Iya, Apalagi pengalaman guru ini bagaimana? satu lagi, gitu ya, apalagi Pak, ya. guru berprestasi Guru 2023 berprestasi. tingkat Sumatera Iya. Utara. Ini luar biasa. Silakan. Silakan Pak Adikku. Khair. Nah, untuk pendidikan karakter di pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, kendala yang sering kita temukan adalah ketika siswa, tentunya ini ya Bang ya, pendidikan karakter ini kan menyangkut semua hal, semua aspek, sekolah, guru, siswa, termasuk orang tua. Iya. Begitu. Jadi ketika kita menemukan masalah di siswa, jangan dulu kita melakukan tahap berikutnya. Kita punya tahap untuk menangani hal seperti ini, kendala-kendala dari siswa. Maka saya selaku guru biasanya melakukan bimbingan, coaching. Di guru penggerak khususnya, saya guru penggerak juga Bang, izin. Ketika kita belajar di kurikulum guru penggerak ada namanya segitiga restitusi. Ini adalah proses di mana kita melakukan bimbingan. Kita ingin menumbuhkan kesadaran terhadap siswa bahwasanya yang dilakukan itu adalah salah. Setelah mereka menyadari kesalahan, mereka akan menemukan solusinya sendiri, tidak dari kita sebagai guru. Jadi kita tanyakan kepada mereka masalahnya sebenarnya apa, begitu. Oh mungkin kamu melakukan pasti ada alasannya, gitu. Nah, kalau itu salah, apa yang harusnya kamu lakukan? Maka dia secara sadar memberikan solusi untuk diri dia Iya, sendiri, mencari solusinya sendiri. Kemudian ketika kita sudah melakukan tahap yang demikian, kita juga tidak lupa untuk mensinergikannya dengan aturan-aturan di sekolah, begitu. Kita melakukan hal yang A, ternyata guru mata pelajaran lain mungkin tidak sama. Itu Betul. tidak boleh begitu. Jadi kita harus satu iya, satu kata. Terlebih dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua. Seperti tadi dibilang sama Bang Munir, di rumah mereka itu 16 jam mendapatkan pendidikan karakter. Betul. Tapi di sekolah hanya 8 begitu. Tapi saya pribadi punya falsafah mengatakan seperti ini. Siswa kita yang berkarakter dari sekolah, kita berangkatkan ke rumah. Ya. Terbalik nih Bang. Bukan dari sekolah, bukan dari rumah ke sekolah, tapi dari sekolah kita berangkatkan ke rumah. Dari pendidikan karakter yang kita biasakan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran kelas ya Bang ya, karena ada beberapa nanti program-program ketika kita melakukan itu, kita berupaya bahwasannya kebiasaan baik dari sekolah itu dapat menimbulkan kesadaran orang tua untuk berbuat baik hal yang sama gitu. Karena orang tua itu kan Bang ya, kita sama-sama paham, kita seringkali tidak bisa dinasehati, tapi kita seringkali ketika kita melihat si anak itu bahkan lebih rajin, lebih sopan, komunikasinya santun, kita kadang sebagai orang tua malu sendiri begitu. Ketika kita melihat oh ternyata anak kita karakternya baik begitu kan ya. Jadi sinergisitas dari berbagai aspek yang ada dalam pendidikan, khususnya kita yang berkecimpung langsung sekolah, orang tua, siswa dengan guru itu harus kata sebenarnya begitu. Betul, Luar betul, biasa. luar Artinya biasa. kenapa? Ada yang paling menarik. Dia bukan pulang, bukan kita kembalikan kepada orang tua, tapi kita berangkatkan dari sekolah untuk di rumah belajar. Betul, Artinya mengajari luar yang di biasa. rumah. Itu tandanya tahu, belajar di luar lingkup areal sekolah. Betul, Jadi betul. dia dimanapun tetap belajar. Jadi orang tua malah bisa belajar dari anaknya begitu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, ini luar waktu tuntut ini. Ini sudah nih. Kenapa sedap? Sebagai kepala sekolah, Iya, Bang. guru udah siap, siswa udah siap, fasilitasi terhadap sekolah bagaimana pula. Ini kita mau tahu nih. Ya, jadi begini Bang ya, Ah. ya kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan sekaligus Betul. manajerial di Betul. sekolah, ya fasilitas yang sudah saya berikan atau aduan-aduan guru yang mungkin udah saya dengar, karena saya juga bersupervisi melalui evaluasi, tentu banyak hal dan kendala yang disampaikan oleh guru, baik dari yang disampaikan oleh rekan saya bahwa pencapaian karakter itu kan kita tidak mau berhenti sampai di situ ya Bang. Betul. Nah, maka sekolah berupaya bagaimana sekolah sudah bagus mendidik anak, dibawa-bawa sampai ke rumah juga ikut bagus. Tapi yang jadi masalah di sini, ya contohnya sekolah yang mungkin berbasis Islam Bang ya. Ketika kita melarang anak kita untuk tidak makan dan minum sambil berdiri. Nanti takutnya sampai di rumah orang tuanya malah tidak memperhatikan itu gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa pencapaian pendidikan karakter itu kan nggak harus sampai berhenti di situ Bang. Tentu kami juga sekolah memiliki program yang namanya pemberian edukasi kepada orang tua siswa melalui parenting gitu kan. Oh. Nah, baik. jadi kita bisa undang tuh orang tua ke sekolah melalui program parenting sehingga orang tua ikut andil atau ikut berkolaborasi dengan
menjalankan program sekolah pencapaian pendidikan karakter tersebut. Wah, luar biasa. Jadi ini artinya Bersinergi kenapa? ya. Siswa itu bukan ditabukan untuk memberikan satu ingatan kepada orang tua. Kalau memang udah diajarkan dari sekolahnya A, tiba-tiba tidak ditemuinya dari rumah. Katakanlah sebagai mana tadi, makan tak boleh berdiri. Iya. Dilihatnya orang tuanya makan berdiri, tak ada salahnya. Tapi cara menyampaikannya kalian jangan pula ngegas. Bilangkan sama ayah mak kalian, mak, eloknya kita makan duduk mak, jangan berdiri atau ya. Jadi santun dia. Itu terpukul orang tua, tapi tak merasa malu dia, tak merasa digurui terlalu berlebihan. Tapi kalau ngegas, macam mananya mama nih, makan pun, itu salah pula. Tapi Itu yang namanya ngegas dikatakan kan. kepala sekolah tadi luar biasa ya Bang Munir ya. Jadi si anak juga tidak bingung ya, di sekolah diajarkannya begini, ternyata di rumah kok orang tuaku begini. Kadang-kadang Makanya berbenturan. orang tuanya diundang, dikasih kelas parenting, ini luar biasa. Jadi bersinergi antara sekolah dan juga orang tua dan membentuk karakter si anak ini menjadi karakter yang baik. Ya itulah dia, apalagi pas inilah tanggung jawab guru tadi dengan fasilitas yang ada. Walaupun secara maksimal ditanya cukup, belum cukup gitu. Belum. Tapi secara hierarki udah dapatlah memadai. Namanya berapapun dikasih takkan cukup. Namanya manusia. Iya, iya. Nah itulah namanya adanya hawa nafsu tadi, Nafsu, hati betul. kan. Nah itu dia. Nah baik, dan tadi kan kita berbicara karakter kita Iya. ingin membentuk Betul. supaya anak ini bersifat yang baik begitu ya. Namun caranya itu sebenarnya seperti apa? Yang paling baik. Iya, untuk membentuk karakter yang baik kepada pelajar-pelajar ini, Pak Hoyer. Nah, untuk membentuk karakter yang baik ke siswa kita ya Bang ya Kak ya. Yang pertama tentunya sebagai guru kita harus memberikan tauladan. Nah itu yang paling Ketika kita penting. menyampaikan kebaikan tentu kita harus baik ya. Ya. Sekalipun memang kita sedang berusaha berproses untuk menjadi baik. Tapi tidak harus nunggu baik dulu lah baru aku sampaikan kebaikan, bukan seperti itu. Kita sedang berproses jadi baik, kita sampaikan kebaikan dan kita bersama siswa juga melakukan kebaikan. Betul betul. Yang kedua, kita selalu membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika berada di dalam kelas. Jadi khususnya di saya sebagai guru ya Kak ya, ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah peraturan, di mana peraturan ini disampaikan oleh semua yang ada di kelas. Siswa itu menyampaikan peraturannya sendiri. Contoh, makan dan minum harus duduk, begitu. Betul. Kemudian ketika sedang waktu istirahat, jangan berada di dalam kelas. Kemudian ketika membuang sampah tidak boleh dibuang ke kelas, tapi wajib ke tempatnya. Dan hal lain seperti itu. Kemudian kita tentu saja ya Bang ya, memberikan penguatan, pengajaran, konsistensi dari kebiasaan-kebiasaan ini. Terlebih kalau saya pribadi nih Bang, ketika azan ya, ini kan dalam kondisi yang kelas yang muslim begitu. Ketika azan, kita ajak siswa kita yang laki-laki untuk bersama-sama kita ke masjid. Harapannya bagaimana mereka itu sudah terbiasa, meskipun awalnya mereka merasa kayak terpaksa atau mungkin apa hak bapak ini untuk melakukan hal demikian begitu ya. Tapi kita berharap dari awalnya mereka akan terbiasa, mereka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dan karakter untuk merasakan rindu sebenarnya ketika melakukan hal demikian. Betul. Gitu. Terlebih-lebih ketika kita di kelas kita ada reward, ada punishment. Jadi itu wajib ya sebagai guru kita memberikan apresiasi jika itu hal yang terpuji dan berikan punishment, hukuman jika itu hal yang tidak layak untuk dilakukan. Reward itu ya hanya pujian kita, terima kasih kita, atau mungkin secara kognitif ya Bang ya, kita beri bintang, kita beri nilai tambahan. Dan punishment itu kita berikan nilai-nilai minus, kemudian kita berikan penguatan-penguatan bahwasannya itu hal yang buruk begitu. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengoptimalisasi pendidikan ini untuk menyeimbangkan intelektualitas dengan kontrol diri, emosional. Karena sungguh sebenarnya banyak orang pintar, tapi khawatir untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Terlebih-lebih ketika dia punya sesuatu yang hari ini tidak punya orang lain begitu. Jadi kita berharap siswa kita berkembang, bertumbuh menjadi orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional. Betul luar biasa. Oh, udah pahamnya ini. Banyak orang pintar tapi belum tentu bijak. Nah, Jadi udah pintar maunya bijak lah. Kan itu nyawatan. Cuman segan menyampaikan ini ya kan. Ini sudah. Tapi memang demikianlah Korea. Artinya kenapa? Hal-hal yang macam gitu perlu kita tanamkan. Jadi kepada kita masyarakat Sumatera Utara, satu ingatan yang saya ingatkan. Jangan kalian biarkan, jangan kita biarkan. Aku bahasa Medan aja lah aku ya. Iya. Jangan kalian biarkan anak kalian jam-jam 10, jam 9 nggak pulang tak dicari.
itu satu pendidikan karakter untuk membiasakan anak kita disiplin. Nah, jadi itulah, itu satu yang kecil tapi punya makna yang besar gitu. Apa enggak ditanya lagi nih Kori? Aku tengok Pak Kepala Sekolah ini apa yang mau ditanya sama awak pun bingung. Baik Pak Kemsek, ini sebenarnya pendidikan karakter ini masuk ke dalam kurikulum pembelajaran nggak sih atau hanya sekedar ya perilaku yang dicontohkan oleh lingkungan sekolah atau seperti itu sebenarnya Pak? Oke, baik. Ya 1 minggu yang lalu sudah pernah dibahas ya di kurikulum Merdeka ya Pak ya, di TPRI Sumut ya kan. betul. Nah jadi Iya. kita lanjut. Sebenarnya guru dipermudah di kurikulum Merdeka ini Bang, Kak. Karena di setiap mata pelajaran di situ ada nilai-nilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ada 18 nilai karakter yang tertuang di sana sebagian. Wow. Ya seperti jujur, menghargai pendapat orang lain, kemudian kedisiplinan, ya, iman dan takwa. Itu semuanya sudah tertuang dari semua mata pelajaran. Maka guru harus lebih lihai untuk mengaplikasikan P5 itu di masing-masing mata pelajarannya begitu. Jadi kan guru harusnya lebih mudah nih Kak, ya kan? Untuk menuangkan nilai-nilai karakter di masing-masing pencapaian mata pelajaran yang ingin dilakukan oleh guru di kelas gitu. Jadi tentu dengan komitmen yang sangat tinggi, integritas yang sangat tinggi, ya dilandasi dengan keistiqomahan lah Kak. Karena nggak bisa kita nanti hari ini komitmen, terus besok nggak kita jalankan, akhirnya anak-anak jadi longgar lagi. Betul, betul. Ini luar biasa Harus nih. konsisten. Cuman saya ucapkan terima kasih juga. Kenapa Bang? Ternyata buka TVRI kok. Buktinya Iya, kenapa? nonton TVRI Tahu. Merdeka belajar katanya. Berarti betul Yang sudah diikuti dibahas kan. minggu Nah, lalu, berarti ya. terima kasih. Tapi jangan lupa Pak, suruh siswanya juga buka TVRI. Jadi biar gaungnya luar biasa. Itu harapan kami. Nah, tentu pula satu hal yang paling baik di dalam kapasitas ini. Banyak yang kita bicarakan. Masih ada lagi yang mau kita bicarakan. Cuman kita pending dulu. Karena kenapa? Adikku yang satu ini udah gelisah dia. Kapan aku nyanyi? Jah, oke, mainkan Jah. Ya luar biasa, makin menarik, makin banyak hal yang harus kita buka, makin luar biasa. Tetap nuansa Markombur, tetap temanya penting pendidikan karakter bagi pelajar. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Tentu di dalam kapasitas ini banyak hal yang sangat-sangat mendukung dunia pendidikan yang bisa menciptakan anak-anak kita, khususnya anak-anak didik, untuk menjadi yang attitude-nya tinggi. Ya kita perlu tanya, apalagi belakangan ini dengan semaraknya Indonesia merdeka 78 tahun. Di samping itu di sisi lain udah berapa bulan ini kita juga gelisah dengan nuansa kota Medan, Sumatera Utara yang makin menggeliat tentang kriminalitas. Betul Bang Munir. Apalagi rata-rata pelakunya adalah ya masih Masih pada usia pelajar, sekolah lah betul. gitu. Jangan kita tuduh pelajar nanti marah pula sama awak kan. Enggak semua. Masa usia sekolah. Artinya apakah dia pelajar atau tak sekolah lagi kita nggak tahu itu kan. Iya, betul, betul. Prinsipnya miris hati kita. Tentu ada hal yang dalam arti bukan salah ya. Yang perlu menjadi perhatian kita semua. Baik orang tua, baik peserta didik, maupun kita jiran tetangga untuk saling mengingatkan. Anak-anak kita saling peduli terhadap remaja-remaja ini. Karena ini ada celah ataupun ada hal dimensi yang kosong sehingga ini bisa terjadi. Betul. Kalau ini tadi penuh dia mata rantainya, mungkin hal-hal ini tidak terjadi. Sekarang kita mau tanya kepada kepala sekolah. Iya. Bagaimana antisipasi hal ini? Apakah di sekolah untuk tidak terjadi nanti, maaf cakapnya, kami tidak menginginkan. Kita semua tidak menginginkan. Mana tahu naas itu datang di sekolah kita menjadi masalah. Ternyata di antara yang membuat ini adalah siswa kita, kan jadi masalah juga. Iya. Nah, silakan Pak. Oke Bang. Jadi dari isu-isu maraknya tentang ya, begal, kemudian isu-isu tawuran gitu Bang ya. Ya saya selaku kepala sekolah hanya memberikan wadah kegiatan seperti ekstrakurikuler yang memang wadah tersebut bisa membentuk karakter anak baik dari latihan kepemimpinan atau kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, paskibra, PMI dan lain sebagainya yang semuanya itu dalam hal mempersiapkan diri seluruh siswa untuk menempa mental, karakter. Ya seperti kita ketahui bahwa anak-anak di usia generasi Z ini temperamen Kak.
ya kan? Tersenggol sedikit emosi. Nanti kadang-kadang yang mirisnya lagi guru-guru mau siswanya ngomong kotor gitu. Dilawan Saking nggak gurunya sanggupnya gitu saya ya, ngomong. Pak, ya. Kadang, tak jarang tuh guru-guru ngadu, Pak si A kurang ajar ngomong sama saya. Nah, jadi dalam hal ini, konteks ini bimbingan konseling juga harus lebih efisien dan efektif untuk memaksimalkan program-program bimbingan kepada siswa-siswa yang tadi Bang, agar supaya tidak terlalu banyak masalah, karena kan pantauan sekolah itu hanya di sekolah Bang. Betul. Setelah di luar kami nggak bisa mantau lagi. Hari ini siswa kita baik, nanti keluar gerbang sekolah ya dalam hal kecil merokok atau mungkin bergaul dengan siswa-siswa yang mungkin terlibat tawuran atau terlibat geng motor, itu nggak bisa kita pantau. Namun di sini kami pihak sekolah ya, saya selaku manajerial juga sudah memberikan wadah kegiatan-kegiatan positif yang tadi kami memang full day Bang sekolahnya Bang Kak. Memang itu kami buat supaya ketika anak udah capek dengan kegiatan-kegiatan, udah letih sampai di rumah dia capek, istirahat tidur. Nggak ada lagi memikirkan kegiatan yang negatif. Dan orang tua lebih terbantu ketika sore anak saya di sekolah kok. Nah, nanti sore orang tuanya pulang kerja sembari jemput, pulang tinggal istirahat. Luar biasa. Artinya memang demikianlah. Namanya generasi muda ini kadang-kadang untuk mendapatkan jati diri dengan hal-hal yang nggak logika dia munculkan. Yang penting ini aku. Kan gitu. Ini persoalannya. Mungkin ini cerminan karakter yang menyimpang lah ya, yang tidak baik begitu ya. Pak Hoir melihatnya ini, apakah ini memang dikatakan pendidikan karakternya gagal, atau sebenarnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga agak sulit sepertinya pendidikan karakter ini ditanamkan kepada beberapa oknum inilah ya, kita tidak mengeneralkan bahwa pelajar itu semuanya seperti itu, tidak. Begitu, Nah, menurut saya sebenarnya ini ya Bang, bahwa siswa yang nakal itu enggak ada sebenarnya. Ya. Kita harus mengetahui akar masalah kenapa mereka melakukan hal demikian, gitu ya Kak. Dan siswa yang nakal ini latar belakangnya ada yang dia krisis identitas, ingin menemukan jati diri. Ketika mereka di usia remaja, mereka ingin melakukan hal-hal yang mencolok, ingin dipuji, ingin diakui, hal seperti itu. Ada lagi latar belakang ketika siswa ini melakukan hal yang tadinya buruk, seperti tawuran atau begal atau geng motor begitu ya Bang. Itu karena kurangnya perhatian dari orang tua begitu. Orang tua ini berperan penting ya ketika memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga semua yang bisa dilakukan sebagai orang tua begitu. Karena ketika mereka sudah terpenuhi hasrat dan perasaan dari orang tua, tidak akan mencari hal yang lain begitu. Dan satu lagi, salah pergaulan. Nah, ini yang jadi momok terbesar kita ketika geng-geng itu melakukan hal yang salah, satu terkena, yang lain juga terikut. Jadi kita merasakan kita punya mindset bahwasanya tidak ada siswa yang nakal, tidak ada anak yang nakal. Mereka hanya melakukan sesuatu karena sesuatu, begitu. Jadi solusinya kita harus mengetahui akar masalah, lalu kita selesaikan akar masalahnya itu hingga akhirnya perilaku mereka tidak akan menyimpang seperti tadi, tidak akan melakukan perilaku yang buruk. Betul. Saya sepaham, tidak ada siswa yang nakal, tidak ada murid yang jahat. Cuman adanya kurang perhatian kita sehingga terimbas terhadap masalah. Sama itu. Nggak ada siswa yang bodoh, tak ada guru yang bodoh, tapi siswa malas, guru malas ada. Nah, betul ya? Kita harus paham itu. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan di dalam kapasitas ini semuanya kita udah demikian enak lah cakapnya. Artinya kita kupas semua ya Bang Munir ya. Kupas semua. Awak pun memandang bapak-bapak yang dari Tegang sampai sekarang udah enjoy. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Kita masih ada satu hal di samping daripada katakanlah kurikulum yang sudah ditetapkan. Ada lagi eskul, ekstrakurikuler. Ada lagi di jam lain misalnya ya katakanlah pelatihan-pelatihan dan sebagainya, kadang-kadang sampai kepada siswa itu membuka sendiri dengan masa belajarnya, membuka industri atau apa ya. Ada ya? Ada. Karena ada yang saya temui itu. Akhirnya menjadikan nilai tambah. Ini artinya dukungan daripada pihak sekolah gimana? Yang siswa-siswa mulai. Karena kan begini, kadang-kadang siswa ini tanda kutip positif. Jangan tanda kutip negatif. Dia untuk mendapatkan biaya sekolah yang demikian tinggi, kalau di negeri tadi sudahlah
Di swasta ini yang persoalan. Karena kan ada beban biaya sekolah. Tak mungkin sekolah swasta tak ada uang sekolahnya. Berserak lah besok tak datang lagi gurunya ngajar. Kan itu kan kita terbuka aja. Betul, Nah, Munir. dia membuka usaha, katakanlah ini mulai dari makanan cemilan kecil, akhirnya menjadi besar, menjadi om industri dan sebagainya. Ini bagaimana dukungan daripada pihak sekolah? Aku tidak daripada pihak pemerintah, pihak sekolah. Pihak yang bertanya. sekolah ini. Nah, kalau dari pemerintah itu harus didukung. Sekolahnya macam mana mendukung tidak? Ini abang nanya kepala sekolah atau guru? Kepala ya? sekolah Kepala dan sekolah guru, dulu kita dua-duanya ini. Nah, Oke, berarti saya dulu ya. Iya. Jadi kita kan sekolah ya mau negeri atau swasta punya dana yang dari pemerintah itu namanya BOSP bang ya, bantuan operasional sekolah. Iya. Nah itu kami porsikan karena terkait daripada kurikulum merdeka itu kan punya P5 ya bang ya, ya proyek penguatan Pancasila itu ada 7 tema yang diberikan oleh pemerintah, yang salah satunya yang tadi abang bilang tentang kewirausahaan bang. Nah jadi itu memang kami sudah porsikan, kami sudah sediakan memfasilitasi guru dan anak-anak di bidang itu. Gitu. Jadi tidak ada lagi sekarang kesusahan harus begini, harus begitu. Jadi tidak ada alasan kendala tentang uang barangkali untuk memajukan sekolah. Karena memang semuanya sudah terposisi masing-masing posnya gitu, Bang. Artinya sudah Pak. Nah, tak ada lagi yang kesusahan. Tapi jangan muridnya nggak susah, gurunya susah. Kita tak mau. Dua-dua tak susah lah pula kan. Ini kadang-kadang Harus sejahtera berat semuanya sebelah. ya, Pak. Kenapa? Murid tak susah, guru yang susah. Nah ini mudah-mudahan dua-dua tidak. Murid pun nggak susah, guru tak susah, semuanya enjoy. Mengajar pun enak, ya kan? Tak ada beban. Nah, memang demikian ya, kadang-kadang beda. Dunia pendidikan sekarang dengan dulu. Kalau dulu kami, biar tahu, melihat guru kami aja kami udah takut. Konon lagi macam bapak nih bilang tadi, ada pula yang siswa minta api sama guru untuk makan rokok. Ada loh kejadian. Waduh. Mencak betul aku kalau melihat sekarang ini. Nah, jadi itu kalau dulu awak di situ orang tua mau duduk pun di samping itu tak berani itu. Segan ya Nah, bang sekarang ya. coba. Kalau sekarang dibuat Karena kenapa? seperti Itu. santai, seperti teman, tapi harus ada batasannya Ada dong batasan. ya. Artinya ada katakanlah hal-hal yang perlu menjadi acuan penelitian kita ke depannya. Saya minta nanti ya bagi guru-guru, kepala sekolah coba ada diadakan penelitian seperti itu. Ya nggak usah ragu-ragu, mintakan aja kepada pemerintah. Apalagi ini belum P kan, belum P APBD kan. Iya, Ajukan aja. Ya, jadi biar masuk di P APBD dia. Kan gitu. Ya luar biasa hari ini. Memang kadang-kadang kita terus terang aja. Kita mau lama bicara ini, tapi kadang-kadang waktu juga yang betul. menyenggol kita. Berarti nanti ada bagian 2 nih kayaknya bang ya. Harus ada pertemuan selanjutnya kayaknya nih Ini ya. sedap nih. Minta dipanggil lagi untuk bagian kedua. Tak apa-apa. Asal siap aja lah. Ah. Karena kan sebenarnya ini belum Jadi, tuntas bang ya, karena masih ada hal lain. Karena sebenarnya pendidikan karakter ini kan semuanya mempersiapkan generasi-generasi Z ini untuk 15 tahun atau 20 tahun ke depan untuk di masa kerja mereka, Iya, Bang. iya, Kan gitu. Jadi semuanya ini kan Yalah, itulah dia namanya upaya dari segala lini, baik orang tua, guru, jiran, tetangga. Artinya jangan kita lepaskan untuk pendidikan karakter anak kita agar dia dapat terawasi secara baik. Karena semuanya bukan tanggung jawab guru aja, tapi tanggung jawab orang tua. Tanggung Tapi jawab kita bukan tanggung jawab bersama. guru dan orang tua, tanggung jawab juga jiran tetangga. Betul. Kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami ingatkan, ini tanggung jawab kita bersama, ya. Bukan tanggung jawab pihak guru atau orang tua, jiran tetangga, semua kita. Sekarang mau kutanya lah pula, sebagai closing statement dari Bapak apa ini? Jadi pesan-pesan, tadi kan udah kuguitkan, mana tahu bisa masukkan APBD kan gitu ya. Kan Bapak minta pula. Silakan aja Pak, hal yang menurut. Silakan harapan atau apa Oke, baik. pesan-pesannya. Kepada sekolah-sekolah yang dinaungi dari kelembagaan, contohnya yayasan, agar lebih terjalin komunikasi baik kepada kepala sekolah, stakeholder seperti komite sekolah dan para guru-guru untuk memajukan sekolah sesuai kepada visi misinya. Ya alhamdulillah, kalau kepada Pak Khoir jangan tanya lagi, karena kenapa, udah paham ya Pak itu. Nggak akan berani dia bilangnya karena pakaian dinas lengkap. Tentu pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami ingin berlama-lama di sini, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi yang jelas, kalau kata orang pelepah, batang pelepah, jangan diambil si ikan teri. Berpisah kita berpisah, tapi jangan pula berpisah lalu kalian pindahkan channel TVRI. Tetap di channel TVRI. Kami
Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya. Dan saya Kori, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan Markombur kali ini. Pemirsa terus saksikan Markombur ya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu Masih pula ada satu persembahan kebagi- terakhir sepertinya Iya, ya Pak Munir satu ya. persembahan terakhir dari adik kami Eca. Kami persilakan.